Sejumlah menteri terlibat korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi ternyata lebih banyak daripada di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Menteri Jokowi yang terbaru-baru terjerat kasus korupsi adalah 1. Syahrul Yassin Limpo. Dia dilantik Jokowi sebagai Menteri Pertanian pada 23 Oktober 2019. Pada 5 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Sehari berikutnya, Jokowi mengabulkan permohonan tersebut. KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo, SYL, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, RI. Syahrul Yassin Limpo dijerat sebagai tersangka bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, KS, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI Muhammad Hatta, MH. 2. Johnny G. Plate. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 hingga 2022. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Jaksa Kejagung mendakwa Johnny Plate merugikan keuangan negara Rp8.032.183.795,51. Johnny Plate disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. 3. Imam Nahrawi. KPK menetapkan Imam Nahrawi dan asisten pribadinya saat menjadi Menpora, yakni Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran, TA, 2018 pada Rabu, 18 September 2019. KPK menduga Imam menerima uang dengan total Rp26,5 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak IAIN yang terkait. Adapun rinciannya, dalam rentang 2014 hingga 2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar. 4. Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial, Mensos, Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLT Uriau 1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Idrus dinyatakan terbukti menerima Rp2,25 miliar dari Johannes Budi Sutrisno Koco, pemegang saham Black Gold Natural Resources, benar, melalui mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih. 5. Edi Prabowo. Edi Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Rabu dini hari, 25 November 2020. Penangkapan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang seusai tiba dari kunjungan ke Amerika Serikat, AS. Penangkapan Edi Prabowo dikarenakan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Bersama Menteri Edi Prabowo, total ada 17 orang yang diamankan lewat operasi tangkap tangan, OTT, KPK, tepatnya pada pukul 1.23 waktu Indonesia Barat. KPK pun menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Edi Prabowo alias Ep sebagai tersangka dugaan korupsi. Edi Prabowo disangka menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. 6. Juliari Batubara. KPK menetapkan Menteri Sosial, Mensos, Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19. Hal ini berdasarkan penyidikan yang dilakukan berdasarkan operasi tangkap tangan di Bandung dan Jakarta. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka. 3 orang diduga penerima yakni Mensos Juliari Batubara, Mateus Joko Santoso sebagai pejabat pembuat komitmen di Kemensos dan Adi Wahyono. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka. 3 orang diduga penerima yakni Mensos Juliari Batubara, Mateus Joko Santoso sebagai pejabat pembuat komitmen di Kemensos dan Adi Wahyono. Sementara itu dalam masa pemerintahan SBY pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014 terdapat 5 menteri yang terjerat korupsi. Daftar menteri SBY yang korupsi adalah 1. Menteri Sosial Bastiar Chamsyah. Politikus Partai Persatuan Pembangunan, PPP, itu terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan 6.000 mesin jahit dan impor sapi akibat perbuatannya. Bastian divonis 1,8 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidiar 3 bulan kurungan.
2. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Dia terbukti korupsi pengadaan alat kesehatan saat menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Siti kemudian divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. 3. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng. Andi Malarangeng terjerat kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional, P3SAN, di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Politikus Partai Demokrat itu kemudian divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, dan Menteri Pariwisata Jero Wacik. Menteri sekaligus politikus Partai Demokrat yang juga terjerat korupsi di masa pemerintahan SBY adalah Jero Wacik. Dia terbukti bersalah korupsi dana operasional menteri, kemudian divonis 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. 5. Menteri Agama Surya Dharma Ali. Politikus PPP Surya Dharma Ali juga terjerat korupsi saat menjabat sebagai Menteri Agama dalam masa pemerintahan SBY. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.